밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan. Perkenalkan, nama saya Ananda Hawa Aulia Al-Fatihah dengan NPM 2211030005 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Pentingnya Evaluasi Program Pendidikan di Lembaga Pendidikan Islam. Materi ini disusun dalam rangka memenuhi tugas akademik bersama dosen penguji komprehensif, yaitu Bapak Dr. Ali Murtado, MSI. Pendidikan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia, khususnya dalam lembaga pendidikan Islam yang tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pembentukan akhlak, moral, dan spiritual peserta didik. Oleh karena itu, setiap program pendidikan perlu dievaluasi agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Pada video ini, kita akan membahas 7 materi. Yang pertama, pengertian evaluasi program pendidikan. Yang kedua, tujuan evaluasi program pendidikan. Yang ketiga, pentingnya evaluasi di lembaga pendidikan Islam. Yang keempat, fungsi evaluasi program pendidikan. Yang kelima, tahapan evaluasi program pendidikan. Yang keenam, contoh penerapan evaluasi, dan yang ketujuh, kesimpulan. Jadi yang pertama, saya akan membahas pengertian evaluasi program pendidikan. Apa itu evaluasi program pendidikan? Jadi, evaluasi program pendidikan secara umum adalah proses untuk menilai atau mengukur keberhasilan suatu kegiatan atau program. Sedangkan evaluasi program pendidikan adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi untuk mengetahui apakah program pendidikan yang dilaksanakan sudah berjalan sesuai tujuan yang direncanakan atau belum. Dalam lembaga pendidikan Islam, evaluasi dilakukan untuk melihat kualitas pembelajarannya, keberhasilan program keagamaannya, perkembangan karakter peserta didik, serta efektivitas manajemen pendidikan. Nah, evaluasi bukan hanya mencari kesalahan, tetapi menjadi alat perbaikan agar pendidikan semakin berkualitas. Jadi, evaluasi menjadi alat penting untuk mengetahui apakah kualitas pendidikan secara menyeluruh. Jadi materi yang kedua itu tujuan evaluasi program pendidikan. Evaluasi program pendidikan memiliki beberapa tujuan penting. Di antaranya, yang pertama, mengetahui keberhasilan program. Jadi, evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah program pendidikan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Contohnya, program tahfidz Al-Quran, pembiasaan sholat berjamaah, program literasi Islam, dan kegiatan pembinaan karakter. Yang kedua, sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi, hasil evaluasi membantu pihak sekolah atau madrasah dalam menentukan langkah selanjutnya. Misalnya, program dilanjutkan, diperbaiki, dikembangkan, atau dihentikan. Ketiga, meningkatkan mutu pendidikan. Melalui evaluasi, sekolah dapat mengetahui kekurangan dan kelemahan program sehingga dapat melakukan perbaikan demi meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keempat, mengetahui efektivitas penggunaan sumber daya. Evaluasi membantu sekolah mengetahui apakah penggunaan waktu, tenaga, biaya, dan sarana prasarana
sudah digunakan secara efektif dan efisien? Materi yang ketiga yaitu pentingnya evaluasi program pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Jadi, evaluasi program pendidikan sangat penting dalam lembaga pendidikan Islam karena pendidikan Islam memiliki tujuan yang luas, yaitu membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Beberapa alasan pentingnya evaluasi. Yang pertama itu menjamin tercapainya tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam bukan hanya mencerdaskan peserta didik, tetapi juga membentuk karakter Islami. Melalui evaluasi, sekolah dapat mengetahui apakah siswa mengalami peningkatan akhlak, lebih disiplin dalam beribadah, serta memiliki perilaku yang baik. Jika tujuan belum tercapai, maka program perlu diperbaiki. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Evaluasi membantu guru mengetahui metode pembelajaran yang efektif, media pembelajaran yang tepat, serta kesulitan belajar peserta didik. Dengan begitu, proses pembelajaran menjadi lebih baik dan lebih menarik. Yang ketiga, membantu pengembangan karakter Islami. Lembaga pendidikan Islam bertanggung jawab membentuk karakter Islami pada peserta didik. Contohnya, jujur, disiplin, tanggung jawab, sopan santun, dan peduli terhadap sesama. Melalui evaluasi, sekolah dapat melihat apakah program pembinaan karakter berjalan dengan baik atau belum. Keempat, sebagai bentuk tanggung jawab lembaga pendidikan. Jadi, sekolah atau madrasah memiliki tanggung jawab kepada orang tua, masyarakat, pemerintah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, meningkatkan profesionalisme guru. Melalui evaluasi, membantu guru memahami kelebihan, kekurangan, dan hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran. Hal ini mendorong guru menjadi lebih profesional dan inovatif dalam mengajar. Materi yang keempat yaitu fungsi evaluasi program pendidikan. Evaluasi memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama ada fungsi diagnostik, yang kedua ada fungsi selektif, yang ketiga ada fungsi perbaikan, yang keempat ada fungsi pengendalian, dan yang terakhir ada fungsi motivasi. Jadi fungsi diagnostik untuk mengetahui masalah atau kelemahan dalam program pendidikan. Selanjutnya, fungsi selektif untuk menentukan program yang efektif dan layak dipertahankan. Selanjutnya, fungsi perbaikan sebagai dasar melakukan revisi dan pengembangan program pendidiknya. Selanjutnya, fungsi pengendalian untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan tujuan. Dan yang terakhir, fungsi motivasi. Evaluasi dapat memotivasi guru dan peserta didik agar lebih baik dalam mencapai target pendidikan. Materi yang kelima yaitu tahapan evaluasi program pendidikan. Tahapan evaluasi program pendidikan merupakan langkah-langkah sistematis yang dilakukan untuk mengetahui keberhasilan suatu program pendidikan. Tahapan ini penting agar proses evaluasi berjalan terarah, objektif, dan menghasilkan data yang akurat untuk perbaikan program pendidikan. Beberapa tahapan-tahapan evaluasi program pendidikan. Yang pertama itu ada perencanaan evaluasi. Tahap pertama adalah merencanakan evaluasi. Pada tahap ini, evaluator menentukan tujuan evaluasi, aspek yang akan dinilai, indikator keberhasilan, metode evaluasi, serta instrumen yang digunakan. Contohnya, jika sekolah ingin mengevaluasi program tahfidz, maka indikator yang dinilai dapat berupa jumlah hafalan siswa, kelancaran bacaan, dan kedisiplinan murojaahnya.
penting karena menentukan keberhasilan proses evaluasi selanjutnya. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Setelah perencanaan selesai, tahap berikutnya adalah pengumpulan data. Data dapat diperoleh melalui beberapa metode seperti observasi, wawancara, angket atau kuesioner, dokumentasi, dan tes. Contohnya, guru dapat mengamati langsung kedisiplinan siswa dalam mengikuti sholat berjamaah atau melakukan wawancara dengan siswa dan orang tua. Data yang dikumpulkan harus sesuai dengan tujuan evaluasi agar hasilnya akurat. Selanjutnya yaitu analisis data. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis. Tujuan analisis data adalah mengetahui tingkat keberhasilan program, menentukan kelebihan program, dan mengetahui kelemahan yang perlu diperbaiki. Misalnya, jika hasil evaluasi menunjukkan sebagai siswa belum mencapai target hafalan, maka sekolah perlu mencari penyebabnya. Analisis data membantu evaluator mengambil kesimpulan secara objektif. Selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Evaluator menentukan apakah program berhasil atau belum. Selanjutnya yaitu tindak lanjut. Pada tahap terakhir adalah tindak lanjut. Hasil evaluasi tidak berhenti hanya pada penilaian saja, tetapi harus digunakan untuk memperbaiki kekurangan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan menyusun program yang lebih baik di masa depan. Tindak lanjut merupakan bagian terpenting karena tujuan utama evaluasi adalah perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan. Materi yang keenam yaitu contoh penerapan evaluasi di lembaga pendidikan Islam. Yang pertama itu ada program tahfidz Al-Quran. Jadi, sekolah melakukan evaluasi dengan melihat jumlah hafalan siswanya, kualitas bacaan siswanya, kedisiplinan murojaahnya, dan mencapai target hafalannya. Jika hasil belum maksimal, sekolah dapat memperbaiki metode pembelajaran atau menambah pembinaan. Yang kedua yaitu program sholat berjamaah. Evaluasi dilakukan dengan melihat kehadiran siswanya, kedisiplinan, kekhusyukannya, dan perubahan perilaku siswa. Yang ketiga yaitu evaluasi pembinaan akhlak. Guru mengamati sikap siswanya, sopan santun, kedisiplinan, serta hubungan sosial peserta didik. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa evaluasi program pendidikan merupakan proses penting untuk mengetahui keberhasilan suatu program pendidikan. Di lembaga pendidikan Islam, evaluasi sangat penting karena mencapai tujuan pendidikan Islam, meningkatkan mutu pembelajaran, membentuk karakter Islami, meningkatkan profesionalisme guru, serta menjadi dasar perbaikan program pendidikan. Dengan evaluasi yang baik, lembaga pendidikan Islam dapat menghasilkan generasi yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Demikian materi yang telah saya sampaikan mengenai pentingnya evaluasi program pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.